Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 6 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-14. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 32 sampai dengan ayat 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memilih dan mengutus para murid untuk mulai melakukan pekerjaannya. Yesus mempersiapkan mereka agar pada saat dia meninggalkan dunia ini, murid-muridnya sudah siap dan melipat gandakan pekerja-pekerja untuk memenangkan dunia ini bagi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak supaya setiap orang mau menjadi pekerja yang mewartakan kasih-Nya. Itu tidak berarti bahwa orang yang diajak itu harus menjadi rohaniwan atau biarawan-biarawati, tetapi juga menjadi pekerja-pekerja sosial dan bahkan juga dipanggil untuk menjadi pendidik dan guru untuk membantu meningkatkan kemampuan orang-orang, supaya kasih itu kemudian dapat dibagikan dalam bentuk apa saja yang membuat orang lain bahagia dan tersentuh kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu. Karena sebelum ia bertindak, biasanya Allah memanggil umatnya untuk berdoa. Hanya karena umatnya berdoa, barulah Allah melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain, Allah membatasi dirinya pada doa-doa umatnya. Jelaslah dari konteksnya bahwa bermacam-macam pekerja yang diinginkan Yesus dalam kerajaannya. Saudara-saudari yang terkasih, kebanyakan orang melihat mukjizat Yesus dengan penuh kekaguman karena mereka adalah orang-orang sederhana yang sangat membutuhkan pertolongan. Maka melihat di dalam diri Yesus seorang tokoh yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, orang-orang Farisi melihat Yesus telah bersekutu dengan setan dalam melakukan mukjizat penyembuhan. Mereka sulit menerima kebenaran bahwa Yesus mempunyai kekuasaan untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Di samping itu, saudara-saudari yang terkasih, karya amal dan kasih adalah bentuk pelayanan umum yang terjadi dari zaman dulu kala hingga saat ini. Dan mungkin saja ini akan terjadi sepanjang masa, sepanjang masih ada sejarah manusia. Membantu dan menolong adalah nilai tindakan umum yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia. Manusia, kita adalah makhluk sosial. Tanpa diajari pun, secara naluri setiap dari kita mempunyai perasaan kasih dan kebaikan. Pada dasarnya, dalam diri setiap manusia tertanam nilai-nilai kebaikan dan kasih yang berasal dari yang ilahi, sumber dan tujuan hidup kita. Karena kebaikan dan kasih merupakan nilai universal, saudara-saudari yang terkasih, maka perbuatan itu menjadi tindakan semua orang, entah yang beragama atau tidak beragama. Bagi orang Kristiani, kebaikan dan kasih itu juga menjadi panggilan jiwa yang tidak mungkin dipungkiri. Tindakan kasih itu juga yang senantiasa diajarkan oleh Yesus. Maka sebagai muridnya,
kita mempunyai panggilan yang jauh lebih dalam dan serius untuk melakukan itu. Saudara-saudari yang terkasih, kebaruan dalam tindakan kebaikan dan kasih pada orang Kristiani adalah bahwa tindakan itu disertai dengan pewartaan Injil kabar gembira dan diutamakan bagi mereka yang lemah dan tersingkir. Option for the poor selalu menjadi pilihan kasih gereja. Pewartaan kabar gembira mempunyai banyak cara, mulai dari yang teknis, dialog teologal, sampai dengan dialog karya praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sumber dari tindakan kasih dan kebaikan Kristiani adalah warta kabar gembira Injili. Dengan demikian, supaya tindakan kasih dan kebaikan menjadi tindakan Kristiani, diperlukan pengalaman personal berkaitan dengan kabar gembira Injili. Tindakan dan perbuatan kebaikan yang sama persis oleh dua orang berbeda akan mempunyai makna dan dampak yang berbeda jika dilakukan dengan semangat Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih, selain itu, sebagai orang Kristiani, cibiran dan cercaan serta penilaian negatif dari orang lain atas tindakan baik kita tidak menjadi alasan untuk mengurangi niat baik itu. Meskipun Yesus dikatakan bersekutu dengan setan, ia tetap mewartakan kabar sukacita Injil. Sukacita Injil tidak terhalangi dengan tindakan-tindakan penghalangan dari manusia. Kekuasaan setan tidak menghalangi karya sukacita ilahi. Demikian dengan kita sebagai murid Kristus, tidak berhenti mewartakan sukacita Injil di tengah terpaan kebencian dan fitnah. Jika andalan kita adalah Kristus, sukacita Injil itu diam di dalam diri kita dan menjadi bagian hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga aku mampu untuk teguh setia mewartakan sukacita Injil dalam hidupku. Semoga aku semakin menampakkan sukacita itu di dalam tindakan dan kata-kataku. Tuhan, ajarilah aku agar aku mampu untuk tetap setia dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.